Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cipunut Bandung, dan semua saudara seiman dimanapun kalian berada. Saya, Pendeta Budi Cahyono Sugeng, akan melayani persekutuan doa pagi Selasa 23 Februari 2021 dengan tema Perjanjian Keselamatan Allah. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini menjadi berkat dan saling menguatkan. Kita mulai dengan menyanyikan dari NKB 201 bait 1 dan kedua, Di Jalan Hidupku. Marilah saudara sekalian kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, bersyukur kepadamu kalau Tuhan satukan kembali di dalam persekutuan doa. Walaupun secara fisik kami berjauhan, tapi hati dan iman kami Tuhan satukan untuk bersama-sama menghadap Tuhan dalam persekutuan doa. Ya Tuhan, kami sebelumnya nak merenungkan firman-Mu, pimpinlah kami semuanya, sehingga firman Tuhan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang menjadi nats renungan kita dari Kejadian pasal 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, pada umumnya suatu perjanjian yang diharapkan adalah masing-masing pihak menempati perjanjian itu. Sebagai misalnya perjanjian sewa rumah. Disepakati sewa rumah 50 juta per bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 5 setiap awal bulan untuk jangka waktu 5 tahun. Dan kalau ada kerusakan menjadi tanggung jawab penyewa. Yang punya rumah juga memberikan persetujuan bahwa penyewa bisa memakai rumah itu untuk restoran. Lalu apa yang diharapkan dari perjanjian itu?
Yang diharapkan adalah masing-masing pihak mentaati dan melakukan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian itu. Saudara, dalam suatu pernikahan sebenarnya itu juga ada suatu perjanjian. Perjanjian antara seorang pria dan wanita. Dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ada poin mengenai janji mempelai. Lalu apa yang diharapkan dari perjanjian pernikahan itu? Yang diharapkan adalah masing-masing pihak, suami dan istri mentaati dan melakukan apa yang sudah dijanjikan atau disepakati itu. Kalaupun saat ini mungkin ada di antara saudara mempunyai masalah relasi suami istri, baiklah mengingat kembali janji-janji saudara pada waktu kebaktian pernikahan itu. Saudara sekalian, dalam Kejadian pasal 9 ayat 8-17 juga dicatat mengenai perjanjian Allah dengan Nuh, yang isi pokoknya adalah Allah tidak akan lagi memusnahkan dunia ini dengan air bah. Artinya bagi Allah, dalam menghadapi manusia yang berdosa, yang penting bukan lagi menghukum manusia, tetapi bagaimana menyelamatkan manusia dan dunia ini. Yang utama bukan hukuman, tetapi penyelamatan. Dan perjanjian Allah itu ditepatinya. Tidak ada lagi bencana global yang menenggelamkan bumi. Yang terjadi adalah usaha penyelamatan Allah atas dunia ini. Dan sebagai puncaknya, pengenapan perjanjian keselamatan Allah adalah kedatangan dan pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini. Itu dikatakan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya darahku, darah perjanjian adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, adalah bukti pengenapan perjanjian keselamatan Allah, bahwa melalui pengorbanan Kristus, orang berdosa beroleh pengampunan dosa atau keselamatan. Keselamatan melalui pengorbanan Kristus ini berlangsung terus sampai sekarang dan seterusnya, sesuai dengan janji Allah sebagai perjanjian keselamatan yang kekal. Saudara sekalian, saat ini kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga sudah beroleh pengampunan dosa dan keselamatan, yaitu hidup di dalam persekutuan kasih Allah, yang seringkali saya gambarkan dengan hidup di dalam tangan Allah. Walaupun kita mati, hidup kita tetap dalam tangan kasih Allah. Kalau kita menghayati bahwa hidup kita sudah di tangan Allah, lalu apalagi yang kita takutkan? Tuhan pasti melindungi kita, memelihara kita. Kalaupun ada masalah, pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, dan apapun juga, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap menggenggam kita dengan tangan kasih-Nya. Tuhan tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu percayalah dan rasakanlah kasih Allah yang sudah menyelamatkan saudara. Selamat menjalani hidup dalam genggaman kasih Allah. Amin. Sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa, doa kepada mereka yang sakit, yang dalam pemulihan, yang usia lanjut dalam pergumulan, juga gereja dan pergumulan masyarakat. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Dan kami boleh merasakan kasih penyelamatan-Mu itu, yaitu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk beberapa saudara kami yang dalam usia lanjut, dalam pergumulan sakit penyakit, dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Kami berdoa antara lain bagi Ibu Trihana, Ibu Windewanta, Ibu Lydia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julius dan Ibu Gita,
Ibu Tina Permana, Ibu Rika Andreas, Ibu Tanasa Tanoko, Ibu Tres Sunaria, Bapak Billy Pustiadi, Bapak Hadi Pratomo, Bapak Peng Martanto, Oma Elin, Tante Yakin, Ibu Lim Aumoy dan suami Joketong, Bapak Yusua Lemuel, Ibu Lindia, Ibu Dibura, Aditya, Kristi, Lilian Yudit, Ibu Anita Gumulya, dan beberapa saudara yang lain yang karena keterbatasan kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan tahu persis bagaimana pergumulan mereka. Bila Tuhan terus topang mereka, kuatkanlah mereka, pulihkanlah mereka, dan sembuhkanlah mereka. Kami percaya Tuhan adalah sumber segala kekuatan dan kesehatan. Hanya kepadamu lah ya Tuhan kami berserah. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain, terutama karena dampak pandemi virus corona ini, terutama pergumulan di dalam keluarga, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam studi. Ya Tuhan, tolonglah juga mereka agar mereka tidak patah semangat, tetap kuat, bersemangat, terus bangkit, terus berusaha, dan berinovasi bagaimana memakai waktu ini dengan baik untuk belajar, untuk bekerja, untuk berkeluarga dan relasi dengan yang lain. Saya percaya Tuhan pasti menyertai mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan gereja Tuhan. Walaupun dalam masa pandemi ini kegiatan-kegiatan tatap muka terbatas, tapi kami percaya kegiatan yang online pun Tuhan berkati untuk membangun iman jemaat, terutama saat ini dalam memasuki minggu-minggu Prapaskah. Biar Tuhan juga pimpin kami semuanya, sehingga kami boleh semakin menghayati makna penderitaan dan kematian, serta kebangkitan Tuhan Yesus untuk keselamatan dunia ini. Kami terus berdoa juga untuk rencana pemerintah untuk menuntaskan vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Tuhan berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Biarlah semuanya juga boleh mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita sambut dengan menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian, cukup sekian persekutuan doa kita. Marilah kita jalani hari ini dengan hati yang damai dan penuh syukur. Kasih Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.